Perkenalkan, nama Ibu Salma. Hari ini Ibu akan mengabsenkan anak-anak satu persatu ya. Sebelum Ibu absen, memberikan materi. Materi pertama yaitu pengertian sabar. Apa sih sabar? Nah, sabar secara bahasa berarti al-habsu, yang artinya menahan diri. Sedangkan secara syar'i, sabar adalah menahan diri dari 3 perkara. Yang pertama, ketaatan kepada Allah. Yang kedua, hal-hal yang diharamkan. Yang ketiga, takdir Allah yang dirasa pahit atau musibah. Nah, sabar juga merupakan suatu rin menahan. Yang pertama ini terjadi pada orang-orang yang mudah emosi ataupun tidak mau bersabar. Nah, ketika orang ingin lebih suka mengalah, ketika dia sedang mengalami masalah, dia lebih baik mengalah. Nah, yang kedua, mudah memaafkan. Jadi setiap orang harus bisa memaafkan kesalahan orang lain, walaupun kesalahan itu sudah fatal, tapi kita harus bisa memaafkan. Nah, yang ketiga, bukan pendendam. Nah, poin ketiga ini gimana sih? Bukan pendendam itu berarti kita bukan orang yang ketika punya masalah sama orang lain kita mengalami atau mempunyai sifat dendam. Begitu, kita harus lebih sabar. Nah, contoh-contoh sabar dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira dari beberapa sabar nanti yang Ibu jelaskan, kalian harus menerapkannya ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu jelaskan. Yang pertama, sabar menghadapi musibah. Sabar menghadapi musibah ini seperti apa? Selalu sabar ketika menghadapi musibah yang silih berganti. Percayalah, Tuhan memiliki rencana lain yang lebih indah setelah adanya musibah ini, sehingga tidak boleh suuzon. Jadi sabar dalam menghadapi musibah itu kita harus percaya kalau Tuhan tuh punya rencana lain buat kita yang lebih baik dari yang sudah kita rasakan gitu. Jadi kita nggak boleh suuzon, kita nggak boleh mikir yang enggak gitu ya. Nah, yang kedua ada mendengar nasihat. Maksudnya mendengar nasihat gimana sih? Nasihat yang diberikan orang lain biasanya berisi petuah-petuah atau motivasi penting yang harus didengarkan secara seksama. Meskipun orang yang memberi nasihat tersebut bukanlah orang yang kita sukai, tapi harus tetap bersabar dalam mendengarkannya. Jadi ketika kita mendengarkan nasihat orang lain atau orang yang tidak kita sukai, kita harus tetap sabar dan tetap mendengarkan apa yang mereka ucapkan. Jadi setiap orang memiliki keinginan yang biasanya ingin diwujudkan dalam waktu dekat. Keinginan tersebut terkadang mengalahkan kebutuhan, sehingga tidak pantas jika diwujudkan. Orang yang mampu menahan hawa nafsu untuk mewujudkan keinginan tergolong ke dalam orang yang sabar. Jadi menahan hawa nafsu itu jika kita memiliki keinginan, kita pengen sesuatu dalam waktu dekat. Nah, caranya apa? Dengan sabar. Kadang keinginan tersebut juga mengalahkan kebutuhan, jadi kita harus lebih mementingkan apa yang kita butuhkan terlebih dahulu, baru kita mewujudkan apa yang kita inginkan setelah itu. Nah, pertama-tama kalian buka aplikasi gamesnya, lalu klik sabar. Di situ ada tulisan sabar. Lalu kalian klik soalnya. Ibu akan membagikan linknya, nanti kalian masuk langsung mengerjakan ya anak-anak.
Berikut ibu akan kasih kalian games. Gamesnya lewat aplikasi ya. Nanti kalian login. Kalau sudah, nanti kalian masuk saja ke gamesnya. Baik, ibu contohkan ya. Sabar adalah tindakan menahan diri dari hal-hal yang ingin dilakukan, menahan diri dari emosi dan bertahan serta tidak mengeluh saat sulit atau sedang mengalami musibah. Buah dari kesabaran adalah kesuksesan. Sabar itu ibarat laksana payung dan dirasa hujan adalah masalahnya. Sabar memiliki banyak manfaat dan hikmahnya. Nah, beberapanya seperti yang pertama, sabar sebagai penolong. Jadi, kesabaran bisa menjadi penolong yang akan menyelamatkan seseorang dari bahaya.